Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar mahasiswa? Satu minggu tidak bertemu ya. Kita jeda sebentar untuk mengayu kehidupan ini dan alhamdulillah sekarang kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Ini karena berkat nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata lain, kita harus mensyukurinya dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Para mahasiswa, saya senang sekali pada pertemuan ini kita masih berjumpa ya. Tentu dengan harapan agar ilmu-ilmu yang akan kita raih, yang akan kita peroleh ini akan bermanfaat bagi kehidupan sekarang dan kehidupan kalian kelak ya. Semoga ada. Untuk itu supaya ilmu kita bermanfaat dan berguna, mari kita awali dengan berdoa. Doa mulai bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para mahasiswa, apa kabar? Sehat semua kan? Saya berdoa semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah, sehingga tidak ada yang sakit ya kan, dan bisa mengikuti kuliah ini dengan baik ya. Baik, para mahasiswa, ada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang apa konsep PLS, dilanjutkan dengan arti atau definisi PLS itu sendiri ya, dan mengapa PLS itu diperlukan di Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan membahas, mengkaji tentang ruang lingkup PLS itu sendiri ya. Ruang lingkup ya. Apa-apa saja kajian mata kuliah kita ini. Apa-apa saja yang harus diketahui, dan bahkan setelah itu para mahasiswa bisa memilih ya salah satunya untuk bisa diterapkan di kemudian kelak setelah lulus sarjana. Semoga ya. Baik, para mahasiswa, tadi sudah saya katakan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup PLS. Apa saja sih yang menjadi pokok bahasan dari pendidikan luar sekolah itu? Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 tahun 2013, dalam pasal-pasal bisa kita lihat di sana. Ruang lingkup PLS itu antara lain tentang program pendidikan kecakapan hidup. Program pendidikan kecakapan hidup ini merupakan program pendidikan luar sekolah, misalnya tentang pendidikan kecakapan personal ya, kecakapan personal. Ada juga kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Jadi warga masyarakat itu bisa dilatih dalam program ini ya, yaitu program pendidikan kecakapan hidupnya. Misalnya tentang kecakapan personal ya. Orang yang bakat berbicara ya bisa dilatih, dia menjadi seorang orator, bisa menjadi host misalnya ya, jadi host atau pembawa acara yang itu dia bisa hidup dari jadi MC itu ya kan. Nah, ini ada yang disebut kecakapan personal ya. Bagaimana dia bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya ya. Kadang-kadang ya perlu diketahui bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan kelebihan-kelebihannya, dengan kekhususan-kekhususannya ya. Mungkin seseorang itu di bidang satu
yang satu ini kurang ya, maka di bidang lain lebih ya. Apapun. Jadi ada, kalau menurut teori itu ada 8 kecakapan ya. Kecakapan, kecerdasan ya kan. Jadi orang tidak perlu pinter karena tidak pintar matematika ya, tetapi bisa dengan kelebihannya di bidang bahasa misalnya ya, dia bisa menjadi orator, bisa menjadi MC, bisa menjadi anggota dewan ya, karena kelebihannya di bidang bicara. Nah, orang ini bisa ditingkatkan kecakapan di bidang personalnya itu melalui program pendidikan luar sekolah ya. Itu antara lain ya. Mungkin ada kecakapan vokasional ya. Vokasional itu bekerja ya. Mungkin orang ini tidak bisa apa-apa tapi punya keterampilan, misalnya dilatih dengan jahit menjahit, dilatih di semacam kursus begitu ya, itu dilatih tentang apa saja yang menunjang minat dan bakatnya, dan dari situ dia bisa hidup ya kan. Itu program ruang lingkup pertama ya, yaitu tentang pendidikan kecakapan hidup. Yang kedua, ruang lingkup PLS itu ialah program pendidikan anak usia dini ya kan. Nah, ternyata kelompok belajar, PG PAUD ya kan, itu sebenarnya bukan pendidikan formal. Itu sebenarnya PAUD itu untuk mempersiapkan supaya nanti kalau ke jenjang sekolah dasar dia sudah punya pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu yang akan diperoleh di SD nanti. Nah, itu PAUD ya. PAUD ya bisa kelompok belajar, bisa kelompok bermain dan sebagainya ya. Itu ruang lingkup yang kedua. Ruang lingkup yang ketiga, program pendidikan kepemudaan ya. Kepemudaan di sana itu bisa berupa kepramukaan, kepemimpinan ya, kemudian palang merah ya, pecinta alam, dan kewirausahaan. Jadi banyak sekali masalah ruang lingkup di PLS ini, banyak sekali ya. Nah, itu tadi termasuk program pendidikan kepemudaan ya. Berikutnya itu program pendidikan pemberdayaan perempuan ya. Ini untuk meningkatkan derajat harkat martabat wanita itu perlu ditingkatkan keterampilannya. Misalnya supaya wanita itu tidak hanya sekedar ya duduk di rumah masak kemudian mengasuh anak, tetapi bisa ditingkatkan keterampilannya melalui memberikan keterampilan praktis ya, untuk mengangkat martabatnya, derajat dan martabatnya. Banyak misalnya kursus menjahit ya, mungkin ini glowing gitu kan ya, perawatan muka, rias, kemanten dan sebagainya, dan banyak lagi tentang keterampilan yang bisa mengangkat derajat wanita. Ini ruang lingkupnya termasuk program pendidikan pemberdayaan perempuan ya. Berikutnya, ruang lingkup berikutnya adalah program pendidikan keaksaraan ya, keaksaraan. Ini hubungannya dengan bahasa ya. Mungkin buta huruf ya, pemberantas buta huruf, buta baca ya, huruf Indonesia, huruf Latin, huruf Arab dan sebagainya ya. Kemudian keaksaraan bisa juga untuk menambah ilmu tentang matematika, IPA dan sebagainya ya. Tapi ini khususnya di bidang kebahasaan ya. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan keterampilan kerja ya, BLK ya. Ini yang banyak ditemui di masyarakat ya, semacam kursus-kursus ya, kursus apa saja ya, mulai dari bengkel, kursus menjahit, kursus ya, yang semuanya untuk menunjang
kemampuan kecakapan warga masyarakat ya. Dan yang terakhir adalah pendidikan kesetaraan ya. Pendidikan kesetaraan itu yang ini bagus sekali ya bagi warga yang tidak bisa lulus SD, tidak lulus SMP, SMA, bahkan tidak lulus perguruan tinggi, itu bisa diwadahi melalui paket ya. Paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, paket C setara dengan lulusan SMA. Jadi tujuan pemerintah ini adalah tidak ada warga Indonesia itu yang tidak bersekolah ya kan. Nah, termasuk di dalamnya paket A, paket B, paket C. Inilah bahasan ruang lingkup PLS yang nanti kalian akan saya tugasi untuk mencari tahu lebih dalam di masyarakat ya. Dan setelah itu kalian bisa mengembangkan diri, bahkan bisa menjadi pelopor atau pemilih atau penyelenggara dari program-program yang saya sebutkan di atas ya. Demikian luar biasa para mahasiswa, saya tetap berdoa memberi motivasi agar kalian tetap semangat, dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.